Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru sekalian CGP Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Sair SPD dari SDN Tegal Gede 1, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran yang ia buat di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Di mana sebelum melaksanakan atau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang guru harus menggali dulu kebutuhan belajar dari setiap muridnya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru harus menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya seorang guru jadi bukan dia saja yang paham tujuan pembelajaran, tetapi murid juga harus dijelaskan untuk apa dia belajar pada hari itu. Ya, jadi murid jelas akan tujuan pembelajaran yang ingin ia capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu menanggapi dan merespon cepat kebutuhan murid. Artinya di sini bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, atau cara yang berbeda, atau penugasan yang berbeda. Jadi seorang guru harus merespons secara cepat kebutuhan belajar yang dimiliki oleh setiap individu muridnya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak dan Ibu guru sekalian, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Di sini maksudnya bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Selanjutnya yang keempat, yaitu menggunakan manajemen efektif. Artinya bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun tujuannya hanya satu, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Selanjutnya yang kelima, ya, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi-informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukannya, sehingga dari penilaian tersebut, seorang guru akan menentukan kebutuhan murid-muridnya, mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang memerlukan kebutuhan belajar tertentu. Melalui penilaian tersebut, maka seorang guru dapat menganalisis kebutuhan belajar setiap muridnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru sekalian CGP Angkatan 9 yang berbahagia, kebutuhan belajar murid, ya. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, menurut Tomlinson tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Interaction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, yang ketiga profil belajar murid, ya. Bagaimana tentang kebutuhan belajar murid? Yuk kita bersama-sama kita kupas tentang ketiga hal berikut ini. Yang pertama yaitu tentang kesiapan belajar, ya. Kesiapan belajar ini, Bapak dan Ibu guru sekalian CGP Angkatan 9 yang berbahagia, merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Jadi seorang guru harus bisa menggali kemampuan atau kompetensi awal yang dimiliki oleh setiap murid, sehingga dengan pembelajaran yang dilakukan nanti seorang murid dapat mengkonstruksikan pengetahuan lamanya yang dimiliki sebelumnya dengan kemampuan atau kompetensi yang baru yang ingin ia capai. Perlu diingat
Kesiapan belajar bukan hanya kemampuan intelijensi, tetapi apakah informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Sehingga dengan kemampuan menggali kesiapan belajar murid ini, seorang guru sedini mungkin dapat menghindari adanya gap, terutama gap yang sangat lebar atau kesenjangan antara pengetahuan awal yang dimiliki murid dengan pengetahuan baru yang ingin ia kuasai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, perspektif belajar ya menurut Tomlinson tahun 2140 itu ada 6 jenis, yaitu yang bersifat mendasar, bersifat transformatif. Artinya, seorang guru ya dalam memberikan materi-materi pembelajaran, tentunya ada murid atau beberapa murid yang memerlukan kebutuhan belajar tertentu, misalnya auditori, visual, ataupun kinestik. Jadi misalnya anak yang kurang mampu memahami materi harus disajikan dalam materi yang lebih sederhana dulu, kemudian dilanjutkan dengan penguasaan konsep-konsep yang sifatnya mendasar, dan bagi murid lainnya tentunya yang sudah menguasai kompetensi yang sudah mendasar, dia akan bertransformatif menguasai materi yang lebih lanjut. Konkret abstrak, maksudnya di sisi lain ada seorang kemungkinan ya, seorang murid ataupun beberapa murid ada yang membutuhkan kebutuhan akan penjelasan materi secara konkret menggunakan benda-benda tertentu sehingga dia akan mudah untuk memahami suatu materi, dan di sisi lain juga mungkin ada murid yang sudah memahami konsep yang sangat abstrak sehingga murid tersebut juga harus memerlukan pemenuhan kebutuhan belajarnya akan belajar yang lebih tinggi lagi. Sederhana dan kompleks, artinya di sini bahwasannya ada beberapa murid atau sebagian murid ya. Jadi dalam menyajikan suatu konsep, seorang guru itu pada seorang murid yang belum memahami atau belum kuat akan pengetahuannya, maka materi tersebut disajikan secara sederhana dengan struktur yang jelas sehingga murid akan mudah menguasai. Tetapi untuk murid-murid yang sudah memahami kerumitan-kerumitan tertentu, dia akan membutuhkan pembelajaran atau kebutuhan belajar yang lebih tinggi lagi. Terstruktur dan terbuka, artinya di sini terstruktur dan terbuka ya. Artinya di sini saat menyesuaikan tugas, kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan-tahapan. Di sisi lain, ada beberapa murid mungkin sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, perspektif yang keenam menurut Tomlinson yaitu tergantung atau dependent dan mandiri. Dependent atau mandiri ini ya, di beberapa murid mungkin walaupun akhirnya kita mengharapkan sesama murid kita dapat belajar, berpikir dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tingginya mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandiriannya yang lebih awal, dan di beberapa lain mungkin muridnya belum siap untuk mandiri, jadi masih tergantung bimbingan guru lebih lanjut, misalnya dengan scaffolding, dengan memberikan bantuan-bantuan seorang guru dengan lambat laun, maka dia akan mengurangi beberapa ketergantungan murid tersebut sehingga murid menjadi mandiri. Perspektif yang keenam yaitu cepat atau lambat. Di sini cepat atau lambat yaitu beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu waktu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai dan diberikan terkait tantangan, tetapi di lain waktu murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Itulah Bapak dan Ibu guru CGB Angkatan 9 yang berbahagia tentang 6 perspektif menurut Tomlinson tahun 2021 halaman 47. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, untuk kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan belajar murid yaitu minat belajar. Ya, minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah
kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ya, dimana menurut Tomlinson tahun 2001 halaman 53 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya yang pertama yaitu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka ya untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Jadi tujuan kita mengamati atau menganalisis tentang minat belajar murid tersebut ada 4 macam menurut Tomlinson dalam bukunya tahun 2021 halaman 43. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, ya kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu yang harus kita guru yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan cara guru mengetahui kebutuhan belajar murid untuk melihat berbagai keberagaman yang ada di lingkungan sekolah supaya murid dapat belajar secara natural dan efisien. Misalnya profil belajar murid ada yang belajar tidak suka kebisingan, ada murid yang suka belajar di area yang tenang, ada belajar murid yang sifatnya itu kinestik, dia suka bergerak aktif dalam melakukan sesuatu hal. Itulah kemampuan-kemampuan guru yang harus dipahami dalam menggali kebutuhan belajar murid tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, faktor profil belajar murid. Yang pertama, faktor-faktor profil belajar murid yang harus dilihat guru yaitu preferensi lingkungan belajar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, apakah murid tersebut suka belajar di tempat yang bising atau mungkin yang hening, atau murid tersebut berada di suatu tempat yang sifatnya itu menyenangkan, ya. Yang kedua, yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini adalah pengaruh di lingkungan tempat tinggal murid, ya misalnya di kehidupan sebagai seorang nelayan. Sebagai contoh, maka profil belajar murid yang harus kita guru bagaimana seorang murid dalam melaksanakan kesehariannya, ya kebiasaan-kebiasaannya, ya dalam kesehariannya, terutama dalam hal belajar. Yang ketiga itu gaya belajar murid, ya faktor profil belajar murid yaitu gaya belajar murid. Apakah murid tersebut cenderung lebih senang visual atau dengan cara melihat, ataukah auditori, murid tersebut senang dengan cara mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, apakah murid tersebut lebih senang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya lebih aktif yang membutuhkan gerakan-gerakan otot ataupun lainnya. Yang keempat yaitu brainstorming atau kecerdasan yang dimiliki murid. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat tentang faktor profil belajar murid. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui yang pertama yaitu mengamati perilaku murid, ya. Mengamati perilaku murid dapat dilakukan sehari-hari, ya, bagaimana murid tersebut berperilaku dalam bermain ataupun bergaul, dalam belajar dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, salah satunya dengan mengadakan suatu tes diagnostik, ya. Nanti kita akan mengetahui anak ini cenderung ke tipe belajar atau gaya belajar seperti apa. Yang ketiga yaitu mereview atau merefleksi praktik pembelajaran yang telah kita lakukan. Bagaimana hasilnya? Ya, tentunya mereview ini berdasarkan dari hasil penilaian formatif selama proses pembelajaran. Dari hasil proses pembelajaran tersebut, seorang guru harus merefleksikan diri praktek pembelajarannya sejauh mana keberhasilannya terhadap muridnya. Yang keempat yaitu menggali informasi dari guru kelas sebelumnya. Jadi kita bisa bertanya tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dimiliki murid yang ada di kelasnya sekarang. Yang kelima, membaca nilai raport kelas sebelumnya. Jadi kita mengamati, menganalisa nilai-nilai raport yang ada di kelas sebelumnya, terutama dari hal-hal deskripsi nilai raport tersebut, karena nilai raport tersebut untuk kurikulum merdeka bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di situ ada penjelasan atau deskripsi tentang pencapaian hasil belajar yang dimiliki anak. Yang terakhir yaitu yang ke-6, melakukan tes formatif atau tes diagnostik, ya. Melakukan tes formatif atau diagnostik ini dalam rangka mengetahui kebutuhan belajar yang dimiliki murid.
Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini menyangkut 3 konsep, yaitu konten, proses, produk. Di mana konten ini berisi tentang kebutuhan-kebutuhan apa atau gaya belajar apa yang dimiliki oleh muridnya di dalam kelas. Misalnya ada yang auditori, maka dia akan cenderung mendengarkan melalui misalnya tape radio ataupun CD, ataupun lewat komputer, ataupun lewat MP3, musik MP3. Yang selanjutnya mungkin muridnya ada gaya belajarnya kinestetik, maka ini disajikan dalam bentuk gelas-gelas. Ini percobaan di bahan-bahan kimia, ini bentuk-bentuk bahan konkret ya, untuk melatih murid akan kebutuhan belajar pemahaman tentang suatu konsep yang berdasarkan atau berawal dari kemampuannya dia memahami benda-benda konkret tersebut. Dan ada lagi yang visual ya, jadi murid-murid dengan cara melihat dia akan lebih cepat untuk mencapai proses pembelajaran. Itulah konten tersebut, maka seorang guru akan menyesuaikan materi pembelajaran atau bahan-bahan ajarnya dalam berbagai metode ataupun jenis ya, ada yang mungkin visual, auditori, ataupun kinestetik. Selanjutnya di kegiatan proses ya, di kegiatan proses ini bagaimana seorang guru merancang suatu proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap individu muridnya. Misalnya ada yang senang auditori, berarti kalau di gambar ini saya jelaskan lagi, yaitu tentang anak yang senang belajar kinestetik, dia akan cenderung senang jika melakukan ya. Yang lagi auditori, mungkin murid-murid tersebut bisa mendengarkan suatu penjelasan lewat rekaman suara dan lain sebagainya. Dan yang visual mungkin bisa kita jelaskan nanti di proses itu, anak-anak suruh mempelajari sebuah video yang dia lihat, mungkin dia akan lebih cepat atau mudah memahami suatu materi yang diberikan, sehingga nanti diharapkan di proses kegiatan pembelajaran ini seorang murid dengan berbagai kebutuhan belajar yang dia miliki, maka seorang murid tersebut dapat melakukan pembelajaran dengan gaya yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap kurikulum. Yang ketiga, di strategi produk ya. Di strategi produk ini, jadi seorang guru nanti harus memahami tentang output yang dihasilkan murid. Produknya itu macam-macam, ada mungkin yang senang menulis ya, seperti gambar ini, dia akan senang untuk membuat sebuah tulisan-tulisan yang disertai gambar yang nanti ditempel di tembok-tembok sebagai papan pajangan. Ada juga yang senang mungkin membuat rekaman produknya. Jadi kita harus memahami, tidak harus kita menyamaratakan namanya suatu pencapaian atau output yang dihasilkan murid. Misalnya harus pengetahuan mengenai, bukan. Jadi berdiferensiasi ini baik produknya ini macam-macam, ada yang dihasilkan seperti ini, ada juga yang berupa video dan lain sebagainya. Tetapi tetap tujuan kompetensinya itu sama sesuai apa yang sudah dijelaskan di dalam kurikulum yang hendak dicapai. Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi konten, yaitu strategi bagaimana seorang guru membedakan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Selanjutnya di kegiatan proses ini, strategi guru dalam membedakan proses yang harus dijalani oleh murid dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami konten. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu produk. Strategi seorang guru dalam membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan atau penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Mungkin produknya berbeda-beda seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain, yaitu modul di 2.1, keterkaitannya dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Untuk itu, marilah kita bahas tentang keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 dengan modul-modul lainnya yang telah saya pelajari. Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1 ya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu memahami kebutuhan belajar individu setiap muridnya, sehingga pembelajaran yang ia lakukan sesuai dengan kebutuhan murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya menjadi manusia yang merdeka. Kaitannya modul 2.1 dengan modul 1.2.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu berpihak pada kepentingan murid, ya, mandiri, reflektif, kreatif, dan inovatif dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus berkolaboratif dengan rekan sejawat praktisi masyarakat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi guru dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahannya yang berpihak kepada murid. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan nanti semua jenis pembelajaran tujuan akhirnya yaitu berpihak kepada murid. Selanjutnya kaitan dengan modul 1.4, ya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas sebelumnya sehingga terbentuk budaya positif di kelas maupun sekolah yang berguna untuk menumbuhkan motivasi internal murid dalam melakukan perubahan. Tentunya perubahan yang ke arah positif. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian CGP Angkatan 9 yang berbahagia, apa yang telah saya sampaikan tentang paparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru CGP dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita masing-masing. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.